Halo sobat-sobat Alimdat, kembali lagi di acara broadcasting MA Unggulan Alimdat dengan saya Nailun Najwa. Jadi di sini saya sudah sama Pak Joni Aryadinata. Bapak, perkenalkan saya Nailun Najwa dari MA Unggulan Alimdat. Mau wawancara eksklusif nih tentang Pak Joni. Bagaimana cara Pak Joni Aryadinata mendapatkan ide-ide dalam menulis? Ide dalam menulis itu lebih banyak dari membaca. Jadi membaca terutama membaca buku. Nah, dengan kita banyak membaca buku, melahirkan banyak ide, kemudian itulah yang menjadi bahan untuk menulis. Tentu saja di samping itu, kita dapat ide dari melihat keadaan, kita sedang jalan-jalan misalnya melihat sebuah peristiwa, atau bahkan ketika kita misalnya nonton TV, ada berita, tayangan berita, semuanya adalah sumber ide dalam menulis. Pak Joni menulis genre apa aja? Puisi, cerpen, isai, apa aja? Terutama cerita pendek. Tapi belakangan kemudian juga menulis esai. Kemudian juga menulis puisi. Itu yang paling utama. Sudah dari berapa tahun Pak Edi menulis? Pak Joni nulis? Saya memulai belajar menulis tahun 1993. Kemudian 1994 cerpen saya memenangkan hadiah terbaik untuk untuk cerpen yang dimuat di harian Kompas. Jadi saya untuk belajar menulis hanya butuh waktu 1 tahun untuk kemudian dikenal. Tetapi setelah itu kemudian terus menulis sampai sekarang. Jadi bisa dihitung sendiri dari mulai 91, sekarang 2023. Jadi sudah berapa tahun itu? Udah puluhan tahun ya. Sudah berapa karya yang ditulis menjadi karya? Sudah banyak sekali. Nanti kalau teman-teman mau lihat rinciannya, itu bisa ketik saja di Google. Nanti semua karya saya akan keluar. Kami mau membahas tentang lapornya Pak, yang ditulis pada tahun 1994 ya Pak, benar. Mengapa cerpen tersebut disebut lampor? Nah, lampor itu kan kalau dalam istilah Jawa ya, hantu yang berarak di sungai. Kalau orang Jogja biasanya sangat, terutama yang tua-tua ya, itu sangat kenal lah lampor itu. Memang hantu khas Jawa itu, terutama Jogja ya. Jadi artinya hantu yang berarak di sungai. Tetapi bukan itu kemudian yang menjadi makna dibalik kenapa lampor itu, tetapi bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di tepi sungai, di mana di sana banyak sekali terjadi ketidakadilan, kriminalitas, kemudian ketimpangan sosial. Nah, itu yang kemudian saya metaforkan menjadi lampor, menjadi hantu di sungai. Apa kendala dan kesusahan dalam membuat karya lampor, Pak? Karena itu ditulis pada saat masih proses belajar, tentu saja tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Jadi cerpen lampor itu ditolak di hampir semua media tadinya. Tapi saya punya keyakinan bahwa cerpen itu bagus, sehingga selalu saya ketik ulang. Kalau sekarang nggak ada mesin ketik ya, karena pakai komputer. Kalau zaman dulu itu ditulis lagi dari awal, diketik ulang
pakai mesin ketik itu, sehingga setiap kali mengetik ulang itu selalu ada penambahan atau pengurangan. Karena kemudian kan jadi tahu, oh ini di sini harus ditambahi, ini di sini harus dikurangi, dan itu berpuluh kali khusus untuk lampor. Karena apa? Karena saya yakin bahwa itu cerpen bagus, sehingga ketika diketik ulang untuk dikirim kembali ke media yang berbeda, itu mengalami perubahan. Jadi berkali-kali. Tetapi kemudian karena seorang penulis itu kan yang paling penting adalah proses latihan. Kalau dia semakin banyak berlatih, tentu nanti kemampuan menulisnya akan semakin lancar. Nah, dengan banyaknya berlatih, pada akhirnya tingkat kesulitannya menjadi jauh berkurang. Yang tadinya mungkin menulis itu dalam waktu 1 malam atau 2 malam, karena saya lebih banyak menulis malam hari ya. Itu ketika sudah lancar bisa dalam hitungan jam. Apa saja penghargaan yang diterima oleh Mas Joni? Pertama yang penghargaan yang saya terima itu yang dari Kompas, itu cerpenis terbaik pilihan Kompas. Kemudian setelah itu ada Dewan Kesenian Jakarta itu menyelenggarakan sejenis lomba lah. Itu juga dapat penghargaan untuk. Kemudian perguruan tinggi, karena setelah itu saya kan kemudian kuliah. Nah itu kan ada semacam ajang Feksiminas ya, ajang mahasiswa. Nah itu cerpen saya beberapa kali juga menerima istilahnya juara lah waktu itu. Nah kemudian dari Badan Bahasa sebagai buku terbaik, kemudian dari Yayasan Pena FLP itu loh, juga buku terbaik. Kemudian dari Majelis Sastra Asia Tenggara itu saya dapat penghargaan buku terbaik, dan sastrawan Asia Tenggara, sastrawan kreatif Asia terbaik. Bagaimana agar kami bisa menulis dengan baik, Pak? Banyak membaca, nggak ada kunci lain. Pokoknya banyak membaca. Begitu banyak membaca, kita terpancing untuk berlatih menulis. Semakin banyak bacaan kita, semakin banyak juga dorongan untuk menulis. Jadi kuncinya hanya banyak membaca. Nanti kemudian dari banyak membaca itulah ada dorongan untuk menulis. Oke, makasih Pak untuk wawancara hari ini. Makasih untuk jawabannya. Semoga kita semua termotivasi oleh Pak Joni. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.